Semakin fanatik seseorang, semakin tinggi tingkat konsumerismenya. Benarkah demikian? Mari kita ambil contoh dari fandom anime One Piece. Anime yang diadaptasi dari manga karya Eiichiro Oda ini populer di Jepang maupun di negara lain, baik dari versi manga maupun anime. Sejak dirilis pada tahun 1997, One Piece seringkali dicap sebagai salah satu anime terbaik sepanjang masa. Baru-baru ini, One Piece meraih penghargaan sebagai serial berlanjut terbaik di ajang Crunchyroll Anime Awards 2024. Sementara itu, karakter utamanya yaitu Luffy memenangkan kategori karakter utama terbaik. Tak heran jika serial ini memiliki fanbase yang besar. Para penggemar One Piece sering disebut sebagai nakama. Dalam bahasa Jepang, nakama berarti teman, rekan satu tim, atau rekan kerja yang mengindikasikan hubungan yang erat seperti keluarga. Kata nakama sangat ikonik dalam serial One Piece dan merujuk pada kru bajak laut topi jerami. Oleh karena itu, para penggemarnya sering menggunakan kata nakama untuk merujuk pada sahabat, teman tim, atau sesama penggemar One Piece lainnya. Di Indonesia, komunitas penggemar One Piece tersebar di berbagai daerah. Di tingkat nasional, terdapat komunitas One Piece Indonesia atau yang biasa disebut sebagai Copy Pirates yang berdiri sejak tahun 2010. Komunitas ini memiliki regional di berbagai kota seperti Balikpapan, Padang, hingga Surabaya dengan jumlah anggota mencapai ratusan ribu orang. Berdasarkan hasil penelitian, ditunjukkan bahwa penggemar menyukai One Piece karena alur ceritanya yang bagus, misteri yang belum terpecahkan, dan karakter-karakter unik yang mudah untuk diingat. Para penggemar mengikuti perkembangan One Piece di internet dan media sosial, bergabung dengan komunitas, hingga mengoleksi merchandise yang identik dengan One Piece. Aktivitas ini menunjukkan identitas diri mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah fans sejati. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada fandom One Piece. Fanatisme yang berlebihan terhadap sesuatu seringkali mempengaruhi perilaku konsumtif. Mereka yang terlalu mencintai sesuatu rela mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang mendukung hobi mereka. Namun, apakah perilaku konsumtif fandom anime ini menguntungkan industri anime itu sendiri? Belum tentu. Masih banyak penggemar yang membeli merchandise dari sumber yang tidak berafiliasi atau tidak original. Memproduksi ulang dan menjual merchandise tanpa izin adalah tindakan kriminal karena melanggar hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut sebagai haki. Bukan haki yang itu ya. Tidak hanya itu, bahkan masih banyak juga yang menonton anime secara ilegal atau melalui situs tidak resmi. Meskipun kemungkinan popularitas anime bisa meningkat karena ini, namun terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan mereka pribadi. Lantas, untuk tetap mendukung industri anime itu sendiri, penggemar sebaiknya membeli dari sumber resmi dan menghindari barang bajakan. Membeli langsung dari toko Jepang atau menggunakan layanan pengiriman proxy seperti Bui dan Tenso bisa menjadi solusi. Berlangganan layanan streaming resmi seperti Crunchyroll juga membantu industri anime. Jika biaya menjadi kendala, mungkin saatnya mengurangi konsumsi barang ilegal dan mulai menabung untuk membeli barang legal. Memang, semakin fanatik seorang fans, semakin tinggi tingkat konsumerismenya. Namun, seorang fans fanatik yang baik adalah yang menghargai karya autor dan pihak studio dari anime itu sendiri, bukan?